Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1187. Apa manfaatnya bila Anda hidupkan rumah dengan ibadah-ibadah sunnah? Ya, perhatikan hadisnya. Ij'alu fi buyutikum min. Ada minnya. Masih ingat tadi ya rumusnya? Ada minnya. Kira-kira di sini muqaranah atau tab'in? Perbandingan atau bagian? Bagus sekali. Ini bagian. Ya. Ij'alu fi buyutikum, jadikanlah di rumah-rumah Anda min salatikum, ya, sebagian dari salat-salat yang harus Anda tunaikan. Jadi tidak semua salat harus kita kerjakan di masjid. Ya, ada sebagian salat yang harus kita kerjakan di rumah. Kata Nabi, hidupkan rumah itu, hidupkan. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan sampai Anda jadikan rumah Anda seperti kuburan. Tahu kuburan? Sudah pernah masuk? Bagaimana bisa tahu kalau belum pernah masuk? Baik. Anda kalau lihat rumah dari luar kan tidak bisa bedakan mana rumah yang dipakai ibadah dengan yang tidak. Iya kan? Ingat, ada barzakh, ada kubur, itu lain. Ada barzakh, ada kubur. Pernah dengar alam barzakh? Ya kan? Alam kubur lebih menyenangkan mana, disebut alam barzakh atau alam kubur? Baik. Kalau barzakh itu sifatnya sesuatu yang memisahkan dua hal, disebut barzakh. Quran surah 55 Ar-Rahman kita hafal, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di dasar lautan ada dua yang terpisahkan tanpa pernah menyatu keduanya. Ya, jadi ini dibuktikan. Ya, Anda bisa lihat di National Geographic misalnya ya. Ya, ada, kita bisa lihat kok ada arus laut yang tidak nyatu tuh, seperti ada pemisah di tengahnya itu. Padahal nggak tampak. Ya. Nah, pemisah yang tidak kelihatan, yang tak tampak, memisahkan di antara dua yang berbeda, itu disebut dengan barzakh. Kenapa alam kematian setelah wafat di dunia disebut dengan barzakh? Karena alam itu tidak bisa kita lihat, tidak tersaksikan, tapi dia menjadi benteng batas pemisah antara akhirat dengan dunia. Dengan dunia. Tengah-tengahnya barzakh. Jelas sampai sini? Jadi kita nggak bisa lihat yang ada di dalamnya. Kalau Anda mendapati kalimat kubur, ya, kubur, ingat bukan kubur ya, kubur. Kalau dikubur saat dimasukkan, kalau kubur suasananya, suasananya. Kubur adalah satu suasana yang menghadirkan keheningan, hening gitu. Tapi bukan hening biasa, ya. Keheningan yang melahirkan satu getaran tersendiri. Coba cek, Bapak Ibu pergi ke danau yang tidak ada getaran, deh, tidak ada gelombang, yang tenang gitu, terus lihat ke situ. Kira-kira hening tidak? Hening. Ada nggak getaran di hati? Belum tentu, cuma hening saja kan? Hening. Tapi coba lewat alam kubur, ya, alam barzakh tuh, lagi ditumpulin begitu, lewat ke situ aja, sambil jalan, jangan pakai mobil, jalan begini. Baik, hening tidak suasananya? Hening. Ada getaran nggak di hatinya? Itu poinnya. Jelas ya? Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan, sebentar. Rumah yang tidak pernah digunakan sebagai ibadah, rumah yang tidak pernah digunakan untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya, itu Masya Allah disebut dengan kubur. Seakan-akan memberikan pesan bahwa rumah itu hening, sepi dari amalan, seperti mayit yang sudah nggak bisa beramal lagi. Ya. Ini kalimatnya tajam sekali, bukan cuma tempatnya. Karena di dalam kubur itu sesuatu yang menyebabkan bergetar itu apanya?
Lihat makna, kedalaman maknanya. Yang menyebabkan kita bergetar ketika lewat ke alam kubur itu apanya? Sebetulnya bukan tempatnya, tapi yang ada di dalam tempat itu, yang sudah nggak bernyawa itu disebut apa? Mayit. Ingat, ada mayit itu beda. Mayitun dengan mayitun itu beda. Kalau yang ini orang yang belum meninggal, ya. Calon meninggal. Saya, bapak, ibu itu mayit pakai tasdid. Ya. Jadi jangan tersinggung begitu keluar dari sini, Pak, mayit ya. Iya, sama seperti bapak, gitu aja, sederhana, mayit. Tapi kalau tasdidnya hilang, mayit itu artinya orang yang sudah kehilangan rohnya, nafasnya sudah hilang. Ya. Maka hilang tasdidnya, dicabut, diambil tasdidnya ke atas, dicabut. Ya. Siapa yang ngambil tasdidnya? Namanya maut. Ya. Jadi maut mengambil tasdid ini sehingga tersisa bulatannya. Quran surah 32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Quran surah ketiga ayat 185, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ini yang ngambil. Nih, sehingga tersisa ini saja. Kalau sudah dibawa ke dalam keranda, berubah namanya menjadi jenazah. Ya. Jadi yang membuat orang begitu bergetar keadaannya itu karena ada mayit di dalamnya. Nah, yang dilihat jangan getarannya. Nabi menyerupakan rumah yang tidak pernah digunakan sebagai ibadah, khususnya sholat, itu tidak ubahnya seperti kuburan, sifat heningnya. Yang kedua, sifat getarannya bukan getarnya, tapi ubahnya, maaf sekali lagi, penghuninya tidak ubahnya seperti mayit. Itu maksudnya. Karena mayit tidak bisa beramal lagi. Ya. Jadi kalau yang di alam kubur nggak bisa sholat, itu wajar karena sudah nggak ada amalan, nggak mampu. Tapi orang hidup masih nggak mau sholat, itu yang tidak wajar. Ya. Kalau dalam bahasa agak, maaf ya, kalau dalam bahasa agak tegas ya, saya tidak mengatakan kasar, ya, lebih baik cepat meninggal aja. Lebih bagus orang meninggal gak beramal dari kamu hidup, daripada kamu hidup tapi gak beramal. Ya. Kalau dalam bahasa yang lain, orang hidup yang di rumahnya nggak pernah dipakai ibadah, lebih baik cepat meninggal aja. Karena di alam kubur juga banyak yang seperti kamu, gitu. Ya. Dia di rumahnya sudah tidak beramal lagi. Jelas sampai sini? Baik, cek di rumah ya, hati-hati. Jangan-jangan yang lainnya banyak dikumandangkan tapi ibadah sepi dari amalan.